Tanda-tanda jiwa kita masih kotor. Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu, hikmah, dan makrifat. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, ini juga ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam, melebihi cinta kita pada Allah. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Sekarang kita coba cek, apa saja sih yang harus kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita mulai ya. Ini menarik, saya ambil dari Ihya. Tanda-tanda jiwa kita masih kotor. Yang pertama apa? Kesulitan menjalankan fungsi ilmu, hikmah, dan makrifat. Ngaji sih saya tiap hari Pak, tapi kok menjalankannya kok berat ya Pak. Jangan-jangan jiwa kita masih kotor, perlu ada yang dibersihkan. Jadi mungkin teman-teman, Pak saya itu ngaji filsafat sudah hampir 400 sesi saya ikuti sejak awal sampai akhir. Saya kok gini-gini saja ya Pak, tidak naik-naik kelas. Jangan-jangan ada kekotoran, ada yang harus kamu bersihkan dulu. Kan sering saya ilustrasikan itu, wadah yang kotor itu diisi barang bersih berapapun, yang bersih ketika masuk akan terkontaminasi jadi kotor. Maka coba dicek, kok saya merasa ilmu saya tambah tapi kualitas diriku tidak nambah, jangan-jangan masih ada kotoran-kotoran. Coba dicek, apakah dosanya itu di anggota tubuh, dosa dan maksiat, ataukah terlalu fokus pada duniawi, lupa Allah, dan lain sebagainya. Saatnya introspeksi. Yang kedua, tidak bisa menikmati ibadah. Jadi, yo sholat sih, yo puasa sih, yo zakat sih, tapi rasanya beban. Ini berarti belum bisa menikmati. Baru nongkrong sebentar, sudah adzan isya. Kok yo cepet yo. Nah itu rasanya beban. Krungu adzan ini rasanya aduh. Akhirnya kan kamu cepet-cepet bikin sholat biar bebas tugas. Nah ini berarti kamu belum bisa menikmati ibadah. Para penceramah itu mungkin sebentar lagi akan banyak yang isinya man fariha bidukhuli Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, dia bisa bebas dari api neraka. Terus kamu pura-pura gembira, padahal kamu gerundel. Besok tidak bisa makan siang-siang ini. Wah berat sekali nanti kuliahku. Wah asam lambungku bagaimana. Pokoknya kamu khawatirnya banyak, tidak ada gembira-gembiranya. Ibadah kok rasanya berat. Coba dicek, jangan-jangan ada sisi-sisi kotor yang harus dibersihkan. Entah di sisi yang mana dalam diri kita. Teman-teman lebih tahu lah. Tidak usah cerita-cerita ke saya juga, nanti malu. Coba dimuhasabai sendiri. Saya ada kekurangan di mana, ada kekotoran di mana. Kok ibadahku berat rasanya. Rasanya masih beban. Kemudian ada lagi yang ketiga, asik malahan sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti, tidak ada maknanya. Nah, coba dihitung. Dalam sehari kesibukan kita yang memang urgent, penting, bermakna, bermanfaat berapa persen? Kok lebih 50% aktivitas kita ternyata aktivitas yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya,
jangan-jangan ada banyak kekotoran dalam diri kita. Aku loh Pak, kok asiknya malah main HP, itu pun ya ndak jelas, cuma scrolling aja sejak tadi. Nah, jangan-jangan ada yang kotor dalam diri kita. Beribadah ndak asik, tapi melakukan hal-hal yang ndak ada maknanya asik. Saya itu Pak, kalau ngobrol sambil ngerokok nongkrong, itu ndak terasa berjam-jam loh Pak. Asik saja. Tapi kalau sholat mau zikir sebentar saja kok ya rasanya berat. Subhanallah 33 kali itu rasanya kayak 3 kali. Cowopet subhanallah subhanallah sudah 33. Tidak dinikmati sama sekali. Coba dicek, jangan-jangan ada kekotoran. Nah, ini juga ada sesuatu yang kita cintai sangat dalam, melebihi cinta kita pada Allah. Jangan-jangan masih ada kekotoran dalam diri kita. Kan biasa sebenarnya tiap orang itu punya ambisi, punya keinginan, punya cita-cita. Tapi rumusnya seperti saya bilang tadi, finalnya tetap harus Allah. Jadi Pak Opo tidak boleh mencintai sesama, mencintai yang kita cintai. Cintai saja, tapi jadikan cinta itu bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Allah Sang Maha Cinta. Dia menyukai aktivitas mencintai, maka aku pun mencintai. Jadi kita melakukan aktivitas mencintai itu bagian dari kepatuhan kita kepada Allah. Nah, cuma kok nanti ada yang kita cintai melebihi Allah, atau justru membuat kita lupa pada Allah. Saking cintanya dengan HP, dengan main game, dengan nonton TikTok, dengan YouTubean, dengan Spotify-an, porsinya untuk Allah lama-lama habis. Ya tinggal sholat saja. Sholat pun kadang juga tidak sadar hadirnya Allah. Nah, itu coba dicek lagi dalam diri kita, jangan-jangan ada kotoran-kotoran. Yang terakhir, berlebihan. Jadi perilaku-perilaku yang berlebihan apa saja. Kan dulu di filsafat akhlak saya singgung bahwa segala yang berlebihan itu jelek. Bahkan baik berlebihan pun jelek. Makanya kalau kamu nembak kan biasanya kalau ditolak jawabannya kan, wah kamu terlalu baik buatku. Jangan dikira terlalu baik itu positif, negatif. Karena segala yang terlalu itu jelek. Makanya kalau kamu dijawab begitu, itu kamu jangan bangga. Wah aku ini sangat terlalu baik, berarti tidak terlalu baik, negatif. Oh, dia pinginnya yang pas kok, yang baik, cocok. Nah kalau terlalu baik ya melampaui sudah. Baik, jadi ketika ada keberlebihan, kemungkinan ada yang kotor. Jadi perilaku yang berlebihan dalam hal apapun. Menghargai orang itu bagus, tapi saking menghargainya sampai memuji-muji, sampai menyembah-nyembah kebablasan jelek. Benci orang itu manusiawi, ada orang kita suka, ada yang kita tidak suka. Tapi kebencian yang berlebihan sampai kita tidak rasional, sampai kita tidak manusiawi, pasti jelek. Nah, ini bahan untuk kita introspeksi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Jadi di antara tanda-tanda kotornya jiwa itu kita sulit menjalankan hikmah ilmu yang kita miliki. Kita berat dalam beribadah tapi asyik dalam hal-hal yang tidak bermakna. Ada yang selain Allah yang kita cintai sedemikian rupa dan kita suka berlebihan dalam banyak hal. Nah, kalau ada gejala-gejala ini ya ayo segera muhasabah. Ada sisi kotor apa dalam diriku yang perlu aku bersihkan. Jangan-jangan masih ada sombong, jangan-jangan masih ada iri, jangan-jangan masih ada dengki pada orang, jangan-jangan masih ada rasa benar sendiri, egois dan lain sebagainya. Itu kotoran-kotoran jiwa kita. Sekarang kita coba cek
apa saja sih yang harus kita bersihkan. Jadi kalau dirinci dalam hidup ini ada 5 hal yang harus kita bersihkan. Yang pertama yang jasad tadi. Ya kalau fisik sih kita membersihkan jasad, anggota tubuh dari semua najis dan hadas. Jadi kalau ini teman-teman pasti sudah bisa lah, tidak perlu dijelaskan. Membersihkan najis teman-teman tahu dan bisa, hadas juga bisa. Kan sudah bisa mandi semua kan insya Allah. Wudhu juga sudah bisa, bersih-bersih najis juga bisa. Nah ini tidak perlu kita bikin tema ngaji untuk caranya mandi, kalian sudah bisa lah. Nah yang kedua, membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Kalau ini lebih sulit. Gimana caranya mulut kita tidak nyinyir lagi, ngomongnya tidak yang jelek-jelek tapi yang baik-baik. Ini membersihkan mulut namanya. Kalau membersihkan mulut yang fisik pakai kumur-kumur. Tapi membersihkan mulut yang diam, kita singkirkan semua kata-kata jelek, kalimat jelek, ungkapan yang jelek. Meskipun hari ini kan mulut kita sering diwakili oleh jempol kita. Karena dunianya sudah geser ke dunia medsos. Mungkin kamu bilang, Pak, saya itu sekarang Pak, mengikuti hadis, Pak. Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diem. Iya mulutmu diem tapi jempolmu aktif. Kalau nulis kamu nyelekit luar biasa. Bahkan kamu berani sekali kalau di medsos itu kan. Jadi maka ayo kita bersihkan juga. Jadi anggota tubuh berarti semuanya ya mulut, ya jempol, ya telinga, ya hidung, ya apa saja. Yuk kita bersihkan dari yang dosa-dosa dan maksiat. Jadi bersih-bersihnya levelnya lebih dalam meskipun menyangkut anggota tubuh. Jadi ternyata membersihkan tangan itu ya tidak sekedar cuci tangan, tapi juga membersihkan tangan dari perbuatan-perbuatan tercela. Jadi perbuatan yang menyakiti orang, menyusahkan orang misalnya. Terus ada lagi level 3, membersihkan pikiran dari yang negatif, yang merusak, yang sia-sia, yang overthinking. Minggu lalu kita membahas ini, alhamdulillah. Semoga sedikit-sedikit sudah tahu teman-teman caranya bersih-bersih pikiran. Masuk lebih dalam, ada lagi yang harus kita bersihkan, khayat kita. Dimensi batin kita, jiwa kita harus bersih dari akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu ya iri, dengki, hasut, sombong, dan lain sebagainya. Ini jauh lebih berat. Saya tidak cerita detail caranya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa itu jelek. Ada lagi yang paling dalam, saya sebut tadi dimensi ruh, yang intinya adalah sir. Kita bersihkan dari yang selain Allah. Jadi diri kita yang paling dalam itu jadi kuncinya orientasi hidup kita. Semoga isinya hanya Allah saja. Lupa berarti saya tidak boleh bercita-cita punya istri cantik, punya suami ganteng, punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya jabatan tinggi. Boleh. Tapi itu jangan dijadikan cita-cita final. Jadikan itu jembatan untuk bisa menomorsatukan Allah. Pak, saya pingin punya mobil mewah, Pak. Biar tidak usah pinjam teman. Kalau mobil saya sendiri kan saya lebih bebas. Tidak diatur teman, tidak diegomani teman. Jadi saya bisa menomorsatukan Allah itu lebih leluasa misalnya. Nah, ini lagi-lagi pikiranmu yang main. Jadi niatnya tidak sekedar seneng-senengnya, tapi kita jadikan kendaraan untuk tambah dekat kepada Allah. Apapun itu. Nah, ini yang disebut membersihkan diri, membersihkan sir, hakikat paling dalam dari diri kita, dari yang selain Allah.
Yang posisinya media kita posisikan media. Yang posisinya hanya alat, hanya kita jadikan alat. Satu-satunya tujuan hanya Allah saja. Nah ini area-area bersih-bersih diri. Dimulai dari yang paling lahiriah sampai yang paling dalam. Kalau kalian bisa lima-limanya, banggalah nanti di akhir Ramadan benar-benar Idul Fitri. Kembali fitrah. Baik, saya kira itu dari saya untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.